kuat komposit, ya. Makanya dikasih tambahan komposit resinnya umpatan kelas 1, umpatan ya, umpatan kelas 1 komposit resin. Ya, kamu nggak boleh CR di biasanya, komposit resin, ya, karena kamu masih pemula, ya. Nah, tuh, jadi karena amalgam tidak mungkin dan juga amalgam tidak dipakai lagi, nggak boleh pakai amalgam lagi, maka mau tak mau kita hanya bisa memilih 2 tambalan, kalau nggak komposit, kalau nggak GAC. Nah, karena di belakang itu prinsipnya adalah yang paling kuat, berarti komposit ya, ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Bisa. Sambil jalan kalau memang kurang paham, nggak apa-apa, langsung tanya ibu ya. Jadi memang mundur lagi nanti. Ya? Nah, yang kedua namanya hiperemipurta. Hiperemipurta. Ya, hiperemipurta. Berarti yang kedua. Apa gejalanya? Hiperemi. Oh, definisi dulu. Apa itu? Coba baca. Apa definisi dari hiperemipurta? Keadaan di mana sirkulasi darah bertambah karena terjadinya pelebaran pembuluh darah dalam rupa atau vasodilatasi yang berlangsung lama akibat rangsangan karies. Nah, jadi karena tadi kan sampai karies email ya, terus bakterinya masih tetap berjalan, ya, jadi dia tetap menggerogoti, maka terjadilah sirkulasi darah yang pertama. Jadi aliran darah itu bertambah, ya. Nah, karena ini terjadi vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah di sini akibat rangsangan dari bakteri atau kuman tadi, ya. Karena bakteri yang tadi di sini dibiarin berlanjut dia ke bawah, ya, sehingga di sini dia sirkulasi darahnya itu akan bertambah karena melebar pembuluh darahnya. Nah, itu disebut dengan hiperemipurta. Nah, gejalanya gimana? Ngilu bila masuk makanan manis dingin, ya. Jadi udah mulai ngilu ya. Kalau tadi kadang-kadang, kalau sekarang udah ngilu, udah lebih parah daripada iritasi, ya kan? Kemudian rasa ngilu, nah, akan hilang kurang lebih 1 menit setelah rangsangan dihilangkan. Jadi kalau yang tadi iritasi kan kita minum es, ngilu, terus esnya ditelan, nggak ada lagi, hilang lagi pengilunya. Tapi kalau yang ini kita telan esnya, masih ada terdiam kurang lebih 1 menit baru hilang, ya. Tapi intensitasnya masih bisa ditahan sehingga disebut dengan ngilu, ya, bukan sakit, ya. Kemudian tidak ada rasa sakit spontan. Jadi istilahnya lagi belajar begini atau lagi nonton, nggak ada sakit, tiba-tiba sakit, itu nggak ada, ya. Dia akan ngilu pasti karena ada rangsangan, ya. Itu gejala. Nah, klinisnya gimana? Suatu kita periksa bagi pasiennya yang dibilang tadi hiperemi itu, biasanya dia karies dendin. Jadi parah lagi kan ya, 45. Ini karies dendin, dari email berubah jadi dendin, ya. Nah, kemudian sondasi kadang bereaksi, ya, kadang sama, kadang tidak selalu, ya. Kemudian di dermis pakai kloretil, dia akan ngilu, ya, ngilu dia, ya. Nah, akan ngilu, tapi ngilunya gimana? Hilangnya setelah 1 menit. Jadi tidak sama ngilu ini dengan ngilu ini, beda. Kalau ini diangkat kloretilnya langsung hilang. Kalau ini dia kurang lebih setengah 1 menit baru akan hilang, ya, itu bedanya. Nah, kemudian terapinya gimana?
dengan indikasi. Nah, sekarang indikasi. Karies dentin. Gigi 4-5. Apa yang cocok untuk perawatannya? Komposit resin. Alasannya apa? Di posterior lagi ya, 4-5. Kelas 2 karena dia sini. Kelas 2 itu apa? Proksimal. Yang proksimal itu yang mana? Coba tunjukkan. Proksimal. Kemarin Bu kasih PR udah dipahami klasifikasi karies yang ada 6 kelas-kelasnya. Kelas 1 itu apa? Kelas 2 itu apa? Kelas 3 itu apa? Udah paham semua? Paham? Paham nggak? Kalau ibu nanya itu dijawab. Nah, ya benar. Nah, kelas 2. Kelas 2 di daerah proksimal. Nah, sini. Ya, kelas 2. Nah, berarti kelas 2 komposit resin. Ya. Nah, oh ya, sebelum ibu lanjut, mungkin di video yang pernah kamu tonton, ibu udah jelaskan di situ ya. Jadi untuk diagnosa itu kita membagi gigi itu ada 2 diagnosanya, ya. 1 diagnosa gigi vital, 1 diagnosa gigi non vital. Tahu nggak? Udah ya. Yang masuk diagnosa vital apa? Iritasi pulpa, hiperemi pulpa, terus sama lagi uveitis akut, uveitis kronis, uveitis kronis eksaserbasi akut. Ya, jadi itu vital, artinya giginya masih hidup, masih bereaksi jika kita berikan rangsangan. Apakah rangsangannya sonde, apakah rangsangannya pakai termis, ya, tuh yang disebut vital. Ada lagi diagnosa non vital, berarti sudah mati giginya. Apa saja masuk diagnosa yang gangren. Gangren itu mati karena kuman. Lanjutan dari yang ini tadi, ya, dibiarkan maka nanti akan mati giginya. Gangren. Apakah dia gangren pulpa atau gangren radik? Itu namanya gigi yang sudah non vital. Atau satu lagi nekrosis. Nekrosis itu kematian pulpa juga, tapi disebabkan oleh selain dari kuman. Nanti akan dijelaskan penyebabnya apa kalau bukan kuman. Dan itu bisa dipahami ya. Jadi jangan nanti ada yang ngawur. Sewaktu di klinik dia pemeriksaannya ini salah satu ada yang positif. Terus di sini ditulis gangren. Salah. Ya, tidak connect berarti. Karena kalau sondasi, termis, apa ada salah satu yang masih positif, berarti masih bereaksi, itu tidak mungkin diagnosanya gigi non vital. Ya, paham ya? Tadi lupa. Kan? Nah ini berarti merupakan kelas 2. Sekarang ibu tanya, kelas 1 sampai kelas 6 menurut Givi Black, ibu udah kasih tugas, ibu suruh pelajari, dan kamu harus belajar sendiri. Karena kalau ibu jelaskan satu persatu, nanti semua mata kuliah harus ibu jelaskan. Ya, kalau kelas-kelas ini di konservasi, kamu belum belajar, tapi ibu suruh belajar sendiri. Apa itu karies kelas 1, ujung kanan belakang? Nggak usah dilihat lagi. Tidak harus definisi yang benar-benar, enggak. Yang penting kamu bisa menunjukkan di sini. Tunjukkan di gambar ini. Yang mana itu yang karies kelas 1 itu yang mana? Yuk, kelas 1. Apa? Kelas 1. Karies kelas 1. Apa? Kelas 1. Karies di mana? Menurut Givi Black, ya, Tuan Black. Tahu? Nggak tahu? Nggak mau belajar? Padahal udah bolak-balik ibu suruh belajar. Dikasih tugas nggak belajar juga. Nah sekarang ibu tanya aja, siapa yang bisa? Ibu kasih nilai plus nanti di sini. Yuk,
Coba ya, mana tetap ya. Biarin aja, mau ketinggalan silakan. Siapa yang mau pinter silakan. Yang mana kelas 1? Nah, di mana itu? Coba dijelaskan biar temannya juga dengar. Karies yang ada di pit dan fissure di daerah occlusal gigi posterior. Terus kalau untuk yang apa di gigi anterior ada di mana namanya itu? Apa namanya? Permukaan apa itu? Permukaan apa? Labial kah atau palatal kah? Lingual kah? Kan permukaan gigi banyak ya? Nah, lingual berarti gigi bawah. Gigi atas. Palatal, ya itu daerah apa? Di sana itu daerah apa? Ada apa di situ? Oh, foramen saicum, ya foramen saicum, ya. Tuh kelas 1. Jadi dia berada di daerah pit dan fissure occlusal gigi posterior dan gigi untuk anterior itu beradanya di foramen saicum permukaan palatal. Ya, oke. Itu kelas 1. Kelas 2 ada berapa tempat kelas 2 ya? Proksimal gigi posterior. Ada lagi di tempat lain? Kelas apa di gigi anterior? Enggak ada? Enggak. Oke. Kelas 2. Kelas 1. Ini kelas 2. Kelas 3. Kelas 3. Anterior. Ya, ada tambahan definisinya di bagian proksimal gigi anterior yang belum mencapai incisal. Oke, kelas 3. Belum kena incisalnya, belum sampai ke ujung sini, ya, dia masih di sini. Disebut dengan kelas 3. Ya, kelas 4. Kelas 4. Kelas 4 yang mana? Definisinya apa? Ya, karies yang mengenai proksimal gigi anterior yang sudah mengenai incisal edge. Ini disebut dengan kelas 4. Ya, kelas 4. Kelas 5? Ya. Kelas 5. Kelas 5? Sepertiga servikal. Ibaratkan dibagi coba bagi 3. Yang mana yang servikal? Terus sepertiga. Terus itu 2/3. Nah, 3/3 sisa ya. Jadi kelas 5 hanya gigi anterior. Ya, siapa nih namanya? Hanya anterior. Posterior di permukaan apa aja? Permukaan bukal sama lingual. Bukal, lingual, palatal. Labial. Nah, ya, semua karies yang mengenai sepertiga servikal. Servikal itu apa maksudnya? Sepertiga atas. Batas, ya, batas antara mahkota dengan rading atau dengan akar, ya. Nah, dia sepertiga, ingat sepertiga, ya, sepertiga kurang lebih sepertiga. Kalau kariesnya di serviks, masuk kelas 5 kah? Masuk kelas 5 kah? Iya, Bu. Ingat definisinya. Masuk, Masuk, Bu. masuk di serviks. Definisinya
apa? Sepertiga. Berarti kan hanya sepertiga. Sapik tidak masuk. Kalau yang sepertiga tengah tidak masuk. Sepertiga sisa tidak masuk. Nah, tuh ya. Jadi definisinya itu yang harus diperhatikan. Oh ya, tadi kelas 1 di samping pit dan fisur, kemudian di foramen saikum, ada lagi kah kelas 1 di tempat lain? Ada? Yang di bagian bukal ada ciri khasnya disebut dengan bukal pit. Jadi ada anatomi gigi, ada dia seperti ini. Di bagian bukal ada pitnya. Nah, di situ sering ada itu. Nah, kelas 1 juga disebut dengan bukal pit. Ya, itu kelas 1. Ya. Nah, tadi yang kelas 5 yang sepertiga. Kalau di sini enggak, di sini enggak. Oke. Kelas 6. Ya. 6 di mana? Nah, buku cinta. Terus di mana lagi? Hah? Ya, cuma itu aja. Yang lain nggak ada? Nggak ada. Gini? Yang 23? Kalau ada karies di situ? Nggak masuk? Nggak masuk kelas 6? Kalau yang di sini? Nggak juga? Wah, itu cari lagi definisinya ya. Itu berarti salah. Kelas 6 definisinya selain kelas 1 sampai kelas 5. Yang nggak masuk di kelas 1 sampai kelas 5 itulah kelas 6. Nah, jadi di mana? Ya di cups, di sepertiga tengah, tengah, baik di bukal, palatal, labial, bukal, atau sepertiga insisal atau occlusal, itu masuk kelas 6. Atau ini menyeluruh, ini habis semua nih di permukaan occlusalnya, ya, itu kelas 6. Atau ini fraktur semua gigi insisalnya, bagian insisalnya, kelas 6 juga. Jadi gampang kan? Selain kelas 1 dan kelas 6. Nah, kamu harus tahu morfologi gigi di mana-mana saja. Ya, tuh mengenai karies. Ya, mengenai klasifikasi karies. Oke. Nah, lanjut, bisa kita lanjut. Nah, kemudian ditungkat sesuai dengan indikasi sudah. Nah, DD-nya, tahu DD? Waktu itu kita udah belajar ya, DD seperti itu. Pernah? Apa itu DD? Diferensial Diferensial dan besar. Kalau didefinisikan apa maksudnya? Yang mendekati, ya. Jadi kita ragu antara dua itu karena dia mempunyai gejala klinis yang hampir sama, ya. Oh ya, tadi ada yang terlewatkan. Di sini ada yang ditungkat pakai komposit atau di observasi. Ada kan kata-katanya? Nah, apa maksudnya observasi? Hah? Diamati atau dipantau tepatnya. Jadi kelihatan, masih kecil gitu ya, masih kecil. Nah, nggak usah dulu lah ditambal. Nah, nanti aja 1 bulan lagi kita lihat lagi, kita pantau. Wah, udah tambah besar ini harus ditambal. Atau 1 bulan lagi, oh masih segitu-gitu aja, ya udah nggak usah ditambal, ya. Kenapa? Nggak boleh? Kan akan lebih baik cepat ditambal, lebih baik, Bu. Kenapa tidak ditambal walaupun masih kecil? Ingat ya, ingat. Prinsip preparasi, kita tidak boleh membuang jaringan sehat yang banyak. Jadi kalau kita balik kalimatnya, prinsip preparasi itu adalah membuang jaringan sehat seminimal mungkin. Paham? Jadi kalau dia masih kecil terus kita bur, kan akan lebih banyak membuang jaringan sehat. Karena preparasi itu dinyatakan udah benar jika hand instrument nih yang kecil-kecil ini seperti cement stopper
itu harus masuk, ya. Hand instrument harus masuk. Contohnya semen stopper itu harus masuk. Karena kalau ini saja tidak masuk, gimana mau masukkan tambalan nanti, ya. Jadi patokannya ini. Nah, kalau seandainya dia masih kecil, kita bor, otomatis kita banyak ngambil jaringan sehat. Makanya tidak boleh ditambal, tapi cukup di observasi, itu maksudnya, ya. Atau dia hanya titik hitam aja kecil, itu karies ya, tapi belum boleh kita lakukan untuk tambalan penumpatan, ya, karena nanti ngeburnya pasti banyak, dibuang jaringan sehatnya, ya. Paham? Bisa dipahami? Kita lanjut ya. Pulpitis akut, kita usahakan hari ini sampai tengahnya nanti ya. Pulpitis akut, ya. Kalimatnya berasal dari pulpa tambah tis, berarti artinya apa? Peradangan pada pulpa, pulpitis akut, ya. Nah, coba definisinya, siapa bisa baca? Coba Pasha. Peradangan jaringan pulpa yang sudah berlangsung lama dan memberikan keluhan secara spontan atau mendadak. Ya, kenapa dibilang berlangsung lama? Karena dia kariesnya dari mulai email dibiarkan, karies dentin dibiarkan, berlanjut lagi, akhirnya tembuslah ke pulpanya, ya. Jadi berlangsung lama, ya. Nah, keluhannya secara spontan, jadi gitu dia kena pulpanya, sedikit itu akan sakit, bukan main. Dan itu pertama sakit dirasakan. Jadi mungkin bisa aja serangannya saat kamu kuliah sekarang, atau saat kamu nonton, atau saat kamu lagi makan-makan, tiba-tiba sakit benar giginya, mendenyut, ya, karena sudah mencapai pulpa. Nah, itu yang disebut dengan apa? Keluhannya secara spontan. Ya. Oh ya, makan-makan tadi enggak, cuma lagi ini aja, duduk-duduk aja. Kalau makan-makan berarti kan ada rangsangan, bukan spontan namanya. Dan ini baru pertama kali sakitnya, kejadiannya baru pertama kali. Jadi yang disebut dengan akut itu baru pertama. Jadi suatu hal yang mustahil kalau seandainya nanti kamu bilang pasien yang kamu bawa di klinik nanti kamu bilang ini diagnosanya pulpitis akut, Bu. Mungkin nggak? Enggak mungkin, karena nanti kamu akan lihat gejalanya. Coba lihat gejalanya. Ciri-ciri pulpitis akut itu pasien merasa sakit spontan tanpa penyebab. Beda sama yang 1-2 tadi ya, hiperidratasi. Ini dia sakit, bukan gigi. Ada yang pernah merasakan sakit gigi? Pernah? Udah ya? Enak? Kalau disuruh pilih mana mau sakit hati apa sakit gigi? Sakit hati. Sakit hati. Tapi kamu kuliah di sini nanti kamu pilih sakit gigi karena udah bisa ngobat sendiri. Ya, sakit, nggak ketulungan. Mungkin kamu itu bisa ngurung diri aja, ya, nggak kemana-mana, nggak bisa ini marah terus ya. Dikasih es krim marah, dinyanyiin musik marah, ya, karena sakitnya nggak ketulungan, ya. Kemudian rasa sakitnya itu biasanya menjalar. Biasanya kalau pasien datang ini, yang sakit yang mana, Bu? Nggak tahu, pokoknya sakit semua, sampai kepala saya sakit, ini sakit, tapi seperti itu. Ya, jadi nggak tahu lagi dia yang mana sumber sakit itu, udah nggak tahu. Satu cuma di sini semua sakit, sampai di sini